Pemirsa, buntut dari penolakan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan Rezky Aditya atas gugatan yang dilayangkan mantan teman dekat Rezky Aditya, Weni Aryani, terkait pengakuan anak dari hasil hubungan mereka, menyisakan perasaan mendalam di hati istri Rezky Aditya, Citra Kirana. Di mana dalam putusannya tersebut, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan pengadilan sebelumnya bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak tersebut. Dalam sebuah bincang bersama Anna Sophia Yuking dengan berurai air mata, Citra mengungkapkan perasaannya menghadapi persoalan yang membelit suaminya sejak 2 tahun lalu saat mereka baru saja menikah. Pastinya kaget banget sih Tante, karena memang pada saat itu aku kayaknya 2 tahun, setahun pernikahan apa 2 tahun pernikahan lah ya. Aku lagi photoshoot waktu itu, Rezky lagi di rumah. Pas aku lagi photoshoot aku dikabarin, yang kabarin pertama kali tuh memang Rezky. Mama Rezky ngabarin aku, kayak dia telepon aku yang ini ada berita muncul. Aku jadi kayak flashback lagi. Kaget sih Tante. Tadi aku belum apa-apa, aku udah nangis nih. Gak apa-apa. Saya tahu Citra kuat kok. Ini sudah 2 tahun ya, tapi Iya. saya tahu nggak semudah itu sih. Ya waktu itu pas aku lagi photoshoot pasti aku bingung banget sih Tante. Aku kayak kaget banget karena tiba-tiba aja kan. Tapi aku tetap profesional, aku selesaiin photoshoot aku, terus aku pulang ke rumah, aku ketemu sama Mas I, aku ngobrol. Aku tanya secara detail gitu loh. Kok bisa ada berita ini, munculnya kayak gimana, awalnya apa segala macam, dan di situ juga Mas Ki memang ya bingung juga karena dia juga nggak tahu gitu loh, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada berita ini muncul gitu. Tapi ya kita ngobrol baik-baik, aku juga nggak emosi, aku juga tetap tenang gitu, karena aku ngelihat aku nggak mau aku menggebu-gebu, aku nanya yang ujung-ujungnya aku cuma emosi sesaat doang gitu. Aku tetap ngobrolnya baik-baik dengan tenang, kita obrolin semuanya bareng-bareng gitu. Terus ya kalau dibilang gimana cara melewatinya, ya karena apa ya, karena aku percaya sih kayak segala sesuatu itu pasti bisa aku lewatin. Di tengah menghadapi kasus yang sempat viral dan menghebohkan itu, artis yang akrab disapa Ciki itu tetap bisa tenang menghadapi persoalan yang mencoreng namanya di saat mereka tengah menikmati manis madu pernikahan dan Ciki telah berduka lantaran baru saja kehilangan ayah tercinta yang wafat. Tapi tiba-tiba Ciki harus dihadapkan dengan masalah yang pelik. Gak marah Tante. Jadi saat aku ketemu Rezky itu, aku ngerasa klop gitu, karena ya meskipun gak pernah marah sedikit pun sama aku. Jadi saat ada masalah besar kayak gini tuh aku banyak belajarnya dari Mas Ki juga sih. Jadi untuk apa marah-marah kalau ternyata kita nggak marah pun ya kita bisa selesaikan itu gitu. Jadi untuk apa kamu buang-buang energi, itu yang selalu diajarin ke aku juga gitu. Buang-buang energi kamu untuk marah-marah. Makanya saat ada masalah ini tuh ya aku bener-bener berusaha, dan aku nggak tahu ya Tante, aku dikasih ketenangan ini tuh kalau bukan dari Allah gitu ya. Aku tuh tenang, hati aku tuh dikasih ketenangan banget. Dari berita ini keluar sampai sekarang tuh alhamdulillah hati aku tuh dikasih kekuatan dan ketenangan sama Allah gitu. Aku ya sedih pasti ada lah Tante, sedih, aku kadang juga ya nggak percaya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya aku ngerasa tenang aja gitu. Aku tuh nggak dibikin yang aku harus marah-marah, aku harus nggak terima sama semua itu, nggak. Aku benar-benar dikasih ketenangan, aku bisa aktivitas kayak biasa, aku bisa ngehadepin semuanya, ngehadepin keluargaku, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan orang, itu aku bisa lewatin dengan tenang. Bagi Citra, masalah yang dihadapi Rezky saat ini adalah masa lalu suaminya yang membuat ia tidak terlalu mempermasalahkan persoalan tersebut. Namun lain halnya jika masalah tersebut terjadi jika Rezky sudah menikah dengannya.
Bagi Citra, ia telah menerima masa lalu suaminya sekalipun pahit getir harus ia terima. Hal itu menjadi bagian dari takdir Tuhan dan ujian hidup yang harus ia jalani. Sebenarnya sih karena aku tahu ini masa lalunya Reski gitu ya. Jadi aku nggak yang terlalu memusingkan, mengkhawatirkan banget gitu. Karena beda lagi kalau ceritanya kalau Reski melakukan itu saat adanya pernikahan dengan aku gitu. Terjadi perselingkuhan. Iya, terjadi perselingkuhan. Ini kan enggak. Iya. Aku kayak memang aku menikah sama Reski, aku memang udah siap menerima semua masa lalunya gitu. Bagi Citra dan Reski, mencuatnya pengakuan Wenny Aryani diyakini merupakan waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk membuka masa lalu kelam suaminya. Pasca kasus tersebut mencuat ke publik, Citra pun mencoba meminta penjelasan dari Reski Aditya. Tidur gitu, kita ngobrol berdua. Dia juga pernah ngomong sih, kayak kenapa ya Allah kasih ujian ini ke aku di saat aku tuh lagi udah mau memperbaiki diri. Di saat aku tuh udah bener, aku udah pengen hidup bahagia, berumah tangga, aku punya istri, aku punya anak. Kenapa tiba-tiba ada masalah ini gitu muncul? Iya, aku juga bingung sih tante, aku juga iya kenapa ya? Tapi aku mikir lagi kayak belum tentu kalau Allah kasih ujian ini di saat kamu waktu dulu nih. Waktu dulu mungkin kamu lagi bandel-bandelnya deh gitu. Allah kasih keluarin masalah ini, belum tentu kamu bisa sekuat ini juga gitu loh. Jadi, dan sebijaksana ini menghadapinya. Dan sebijaksana ini. Jadi kita selalu berpikir, ya udah deh ini memang udah waktu yang tepat, waktu yang terbaik yang udah Allah kasih untuk kita berdua, untuk kita lewatin bareng-bareng ke depannya. Artis yang pernah bermain di sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu mengaku selalu ketakutan di saat menghadapi kasus sang suami. Kendati tampak kuat menerima cobaan tersebut, diakui Citra dirinya sempat kaget saat pertama kali mendengar berita Reski memiliki anak dari Wenny. Ciki tak dapat menyembunyikan perasaan takutnya setiap kali perkembangan kasus suaminya itu muncul ke publik. Kalau menghadapi penderitaan ini ya tante, aku tuh sejujurnya aku nggak pernah selama ada masalah ini keluar, aku nggak pernah yang intens banget kayak buka sosial media, aku baca-bacain komennya gitu, itu aku hindarin banget karena aku tahu diri aku sendiri gitu. Aku tuh nggak kuat sebenarnya, aku tuh tipe orang tuh yang mellow gitu loh, yang aku tuh sebenarnya tuh ya mellow banget, rapuh kalau baca sedikit, aku dimarahin orang dikit, aku tuh nggak bisa gitu, aku pasti nangis. Jadi waktu akhir-akhir ini tuh aku emang mengurangi banget untuk baca-baca komen-komen orang, pemberitaan orang, bahkan kalau ada yang mau wawancara sama aku pun aku sangat menghindari, aku minta maaf banget untuk wartawan-wartawan juga, infotainment yang selalu ngejar-ngejar aku nggak pernah kasih statement karena aku ya memang menghindari itu gitu. Aku pengennya ya udah deh aku lebih melihat apa yang ada di sekitar aku aja. Yang penting keluarga aku, teman-teman deket aku itu udah support aku. Itu yang aku dengar, itu yang aku pegang gitu. Aku nggak pernah dengerin omongan-omongan orang yang judge sana sini pro kontra. Siap menghadapi tes DNA, dari hasil tes DNA ternyata anak itu adalah anak biologis dari Reski Aditya. Ia mendukung suaminya untuk melakukan tes DNA. Tak hanya itu, Citra juga menegaskan jika kasusnya ini tak mempengaruhi rasa cintanya terhadap Reski. Iya, selama ini kan aku juga selalu bilang ya, Tante, kita kan pernah bikin video klarifikasi juga kalau aku memang mendukung penuh untuk suamiku, untuk Reski melakukan tes DNA gitu, karena aku juga pengen memutus keraguan gitu. Kalau memang benar, ya it's okay, nggak apa-apa Tante, nggak apa-apa, aku terima itu semua gitu. Aku sama Reski udah ngobrol berdua, kita ngobrol berdua untuk kedepannya gimana gitu. Kalau memang nanti Reski harus memberikan nafkah untuk anaknya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Dengan berbesar hati, artis berusia 29 tahun itu bersabar menghadapi masalah yang menimpa suami dan keluarga kecilnya.
Secara tegas, ia berpesan kepada Weni Arini selaku penggugat dalam kasus Reski Aditya jika memungkinkan ia bersiap bertemu dengan Weni. Lantas siapkah Citra jika hasil DNA nantinya membuktikan kalau anak tersebut sebagai anak biologis Reski Aditya? Jadi ya aku pengennya ya kita obrolin baik-baik semuanya. Kalau memang harus tes DNA, aku sangat support sekali Tante. Karena kan aku juga ada Tante Ana juga kan di sini. Mungkin kalau memang tidak menghubungi aku atau Reski langsung selama ini kan bisa lewat Tante Ana juga gitu loh. Bisa lewat lawyer aku Tante Ana. Aku sama Reski udah pernah obrolin juga gitu. Kita tidak ada masalah. Asalkan datangnya baik-baik ya Tante. Baik-baik, memang niatnya juga baik. Pengen ngobrolin sesuatu yang untuk kedepannya menjadi lebih baik, kita welcome. Wanita kelahiran 23 April 1994 itu berharap persoalan yang tengah mereka hadapi itu semuanya berakhir dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Lantas apa yang membuat Citra begitu legowo menerima kenyataan kasus yang menimpa suaminya itu? Benarkah Reski Aditya merupakan cinta pertama Citra hingga membuat dirinya bucin dan rela berkorban waktu dan perasaan menerima kenyataan pahit kehidupan? Bikin aku jatuh cinta banget tuh ya, dia tuh selalu ada untuk aku. Dia tuh selalu mendengarkan aku. Kayak mau aku sebawel apapun aku gitu ya, dia tuh selalu yang iya udah. Dia tuh selalu tenang Tante. Pembawaannya Reski tuh selalu tenang banget gitu loh. Dan itu yang bikin aku nyaman banget sama bisa hidup berbarengan sama Reski tuh itu. Sementara itu di lain peristiwa, masalah rumah tangga Yeni Rahman dan Suprajarto memasuki babak baru. Tak terima dilaporkan Yeni ke polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan pemindahan aset bersama tanpa izin dengan mantan asistennya, suami Yeni Rahman Suprajarto justru melaporkan balik Yeni Rahman ke Barreskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencurian dalam rumah tangga dan Undang-Undang ITE. Dalam konferensi persnya di hadapan awak media, kuasa hukum Suprajarto dan Alia Karenina mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa melakukan hal itu lantaran tidak menduga kalau kasus tersebut telah berbuntut panjang. Ya, jadi sekali lagi ini keterpaksaan. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah komitmen itu kami mau realisasikan seolah-olah kami ini yang bohong. Padahal suratnya Pak Egy Sujana itu sudah kami balas dengan merespon bahwa kami juga setuju untuk melakukan restoratif justice. Tapi entah kenapa ada pengacara lain namanya Neti, seolah-olah itu sama sekali tidak ada, seolah-olah kami ini hanya mengarang. Dan yang mengejutkan lagi adalah membuat berita kemana-mana yang sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan keluarga besar dari klien kami. Pihak Suprajarto terkejut saat tim kuasa hukum Yeni Rahman membeberkan isi ponsel tersebut dalam sebuah konferensi pers. Menurut Johnson Panjaitan, tindakan yang dilakukan pihak Yeni tersebut merupakan pelanggaran hak privasi kliennya. Kita tidak ujuk-ujuk Ibu Jenny menuduh hal yang terjadi. Beliau kadarulahnya tertinggal apa ditinggalkan HP, kemudian dibuka di salah satu konter. Kan kalau sudah dibuang di sampah, kan kalau di sampah itu kan 30 hari. Nah ini hari ke-28. Dan di situ saya sangat kaget karena ternyata isi handphone itu justru diumbar kemana-mana. Padahal barang itu milik suami daripada Yeni Rahman. Dan itu sifatnya pribadi, karena tidak mungkin ada yang bisa membuka. Atas dasar itulah, pihak Suprajarto dan Alia Karenina memutuskan untuk balik melaporkan artis era 80-an atas dugaan pencurian dalam rumah tangga. Tak hanya melaporkan Yeni Rahman saja, pihak Suprajarto juga melaporkan kuasa hukum Yeni Rahman. Sementara itu, polisi juga tengah melakukan penyelidikan atas peran yang dilakukan toko handphone yang diduga telah ikut berperan membuka isi handphone milik suami Yeni Rahman.
yang kami laporkan ini hubungannya awalnya adalah pasal 67 itu, atau tadi yang saya jelaskan itu adalah pencurian dalam rumah tangga. Loh, kenapa dilaporkan begitu? Karena penjelasan dari Neti adalah handphone itu katanya tertinggal, padahal itu handphone pribadi. Laporan balik pihak Suprajarto ini seperti membuka babak baru konflik pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga selama 15 tahun lebih itu. Sebelumnya, pihak Yeni Rahman telah melaporkan suaminya ke polisi karena diduga telah memalsukan dokumen palsu untuk menguasai aset properti milik Yeni yang terletak di beberapa kota. Setelah ada hasil lab yang menyatakan keduanya itu adalah sudah menjadi tersangka, harapan saya juga tidak berhenti sampai di situ. Seharusnya ditindaklanjutin juga pemanggilan. Mereka sudah dipanggil 1 kali dan 2 kali mengabaikan panggilan itu. Ya, saya berharap mudah-mudahan polisi akan mengambil satu tindakan yang lebih tegas. Selaku istri, Yeni tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya itu, yang dengan tega telah menelikungnya dari belakang dengan bersekongkol dengan wanita yang diduga selingkuhannya. Benarkah sejak terungkap kasus tersebut, Yeni Rahman memilih akan menggugat cerai suaminya itu? Kenapa nggak Mbak Yeni yang gugat cerai aja? Nggak mau juga ya? Bisa juga itu dilakukan, tapi enggak, aku sih nggak nyarankan. endingnya sih mungkin akan ke sana. Endingnya mungkin akan ke sana. Saya menceraikan dia atau dia yang menceraikan saya.